Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Terima kasih kepada para penonton yang masih setia menemani saya di dalam membicarakan membicarakan para termul ya. Kebanyakannya nih yang sedang kita bicarakan sekarang. Ini sudah tidak terasa lagi bahwa Idul Adha itu sudah lewat ya. Sekarang masih tasyrik. Yang dikatakan oleh termul beberapa waktu yang lalu, sudah lama itu ya, dalam waktu dekat, itu habis pada hari ini. Karena ini adalah Jumat terakhir pada bulan Mei. Jadi kalau yang dikatakan akhir pekan, nah sekarang sudah bukan akhir pekan, sekarang sudah akhir bulan. Karena kalau masuknya Sabtu Ahad itu ya libur ya, masa mau memberitahukan P21 pada hari Sabtu Ahad. Jadi ini adalah hari terakhir. Nah, bagi para termul ya, untuk membuktikan perkataan mereka, apalagi perkataan Behudi dalam waktu dekat itu, yang mana banyak juga dari para penonton yang bilang, rambutnya udah panjang begitu, cukur dong. Nah ini insya Allah ya dalam waktu dekat. Dan kalau dalam waktu dekat buat para termul itu, kalau bulan depan jangan protes, karena itu dicontohkannya sama si Behudi itu begitu sampai sekarang ini. Nah ini adalah apa bahasanya itu, pertaruhan terakhir begitu ya bagi para termul. Yang mana akan kita saksikan saat ini adalah Andi Azwan. Ya, dia seharusnya sudah malu seharusnya tampil di televisi itu. Udah ketahuan bawa-bawa kartu Pradi Bersatu ya, supaya orang-orang itu tahu atau yakin ya, supaya orang-orang itu yakin bahwa si Andi ini memang memiliki kompetensi di dalam berbicara mengenai hukum. Padahal tidak ada ya, mau nipu orang pakai advokat, malah apokat. Yang mana udah dihapus tuh katanya sekarang. Cuman sebelum ke dalam video ya, saya mau agak curhat dulu sedikit. Jadi saya ini merasa runtuh harga diri ya. Tatkala baru saja kemarin saya itu mengatakan saya ini host yang lebih ganteng daripada Bahlil, Razman, sama Rismon digabung jadi satu. Nah kemarin itu anak saya pulang sekolah. Ini kan yang ada di rumah dua tuh, yang satu laki-laki sudah SMA ya, yang satu lagi perempuan. Itu kompakan itu masuk ke rumah langsung nyanyi lagu ini, MBG Mas Bahlil ganteng, buah apa yang paling manis, buah lil. Aduh, saya langsung runtuh sebagai seorang ayah. Ini mohon maaf ya, ternyata itu hanya ada di pikiran saya, di pikiran masyarakat Indonesia. Ternyata yang ganteng itu Mas Bahlil. Ya udah, saya harus mengakui itu ya. Yang namanya ganteng kan relatif ya. Kalau jelek katanya mutlak begitu. Oke lah, daripada openingnya makin kesini makin kesana ya. Ini saya butuh hiburan saja. Ada teman untuk ketawa ya, mohon maaf karena kalau saya itu sama audiens tidak formal. Mudah-mudahan ya bisa menjadi seperti keluarga, seperti teman begitu. Kita seperti ngobrol saja, itu yang saya inginkan. Ada ikatan emosional lah setidaknya ya, dari berbicara tidak terlalu formal seperti itu, daripada jadi seperti Menteri Penerangan ya. Baik. Kita saksikan aja nih sekarang Andi Azwan yang kelihatannya sudah putus asa. Yang mana seharusnya sudah putus asa karena nampaknya P21 bagi Roy Suryo itu hilalnya makin samar begitu. Tapi ada satu hari lagi, kita lihat sampai sore nanti ya. Ini kita saksikan dulu nih, the one and only ya, Andi Azwan, sang apokat. Terkait tidak kepercayaannya Roy Suryo CS P21 itu kedepannya tidak akan terjadi. Nah, Abang menanggapinya gimana? Iya, menurut saya P21 kan dari awal juga saya katakan sudah turun, ya kan? Tinggal diumumkan saja gitu loh. Banyak kok clue-cluenya sudah disebutkan kok di situ, ya. Ini kan permasalahannya masalah timingnya saja gitu loh. Ya. Ya tidak apa-apa kalau Roy Suryo dan kawan-kawannya itu tidak
percaya, ya tidak masalah untuk itu. Kita tunggu saja nanti Lah faktanya sampai sekarang nggak ada. Dari dulu bilangnya kita tunggu, nggak ada sampai sekarang itu. pengumumannya. Yang kemungkinan kan langsung tahap 2. Ya, untuk kemungkinan itu langsung tahap 2, ya sudah diserahkan kepada pihak kejaksaan lah untuk itu. Jadi Ini udah jelas apokat ya, rasis ngapain masih wawancarai Andi Azwan? Dan saya juga ngapain masih ngereaksi Andi Azwan? Anda yang nonton lebih aneh lagi. Ngapain nontonin saya ngereaksi Andi Azwan coba? ya iyalah. Cuman bagaimana lagi? Orang peko dikasih panggung. Ya udah ya, kita tontonin nih, kita lihat kekonyolannya sampai mana. Dan kita lihat Anda itu kuatnya sampai menit berapa nonton video ini. ya kita lihat aja minggu depan seperti apa. Aduh. Oke, bergiring. Minggu depan. Proses dari Atau minggu depan Pak Azwan udah lewat dari Mei ya tuh. Ya kita lihat minggu depan seperti apa. Itu udah lewat. Ya sebagaimana dikatakan Behudi dalam waktu dekat itu kan. Wah sekarang kan masih awal bulan. Itu awal bulan kemarin, sekarang udah akhir. Ini masih ngomongin lagi minggu depan. kinerjanya Terus aja minggu depan. JPU Bang, untuk berkas ini lengkap P21 tahap 2 Bang. Namun kan berdiri juga kemarin perdebatannya salah satu yang nanti juga Abang tampil juga ininya sendiri Bang. Banyak argumentasi seorang Roy Suryo dengan lawyernya sendiri. Perkara ini sebenarnya satu, maaf tidak layak. Terus kedua, banyak mengiring pasal-pasal yang dikatakan tidak sesuai. Nah, Abang menanggapi gimana? Ya kalau saya gampang saja, saya tinggal percaya kepada para penyidik untuk itu. Mereka bekerja secara profesional. Kalau seorang tersangka, ya pasti akan dibela lawyernya itu mati-matian kan. Dicari Sebentar ya, itu kita tinggal menunggu para penyidik. Lah penyidik udah offside seperti ini, Andi Azwan itu seperti tidak memiliki masalah saja kalau misalkan memang betul P21 itu sudah ada, kemudian para penyidik ini atau Polda Metro Jaya ini menunggu ya timing yang tepat, seolah-olah itu tidak ada pelanggaran hukum. Padahal itu adalah pelanggaran terhadap fondasi hukum yang paling utama yang diusahakan di negara ini. Apa itu? Proses hukum yang cepat dan murah. Ya, ini sudah tidak diindahkan lagi oleh kepolisian. celah-celah untuk bisa menggiring ya opini publik untuk membuat trial by pers lah untuk menurut saya seperti itu. Trial by medsos untuk saya seperti itu. Jadi apa yang dilakukan ini kan semuanya kan asumsi-asumsi yang mereka buat sehingga ya membuat suatu ya menurut saya suatu ya asumsi menjatuhkan ya nama para penyidik ya aparat penegak hukum karena kan segala sesuatu yang mereka yang paling benar, yang lain itu semua salah gitu loh ya. Emang. Jadi mereka memang tidak akan mendengar hal-hal tersebut kecuali memang mendukung dia untuk itu. Ya. Sebentar, kalau begitu argumennya, argumen yang sama bisa diterapkan kepada pengacaranya para termul, yang mana jelas mereka itu dibayar oleh Joko Widodo untuk membela dia. Nah, kalau misalkan kata si Azwan tadi di sini ada percobaan trial by the press, trial by the press itu bukan oleh narasumbernya tetapi oleh media, yang mana kita lihat para media misalkan yang mengundang orang-orang ini itu kan kebanyakannya termul medianya. Jadi justru yang terjadi itu adalah trial by the press supaya Roy Suryo itu bersalah. Itu yang terjadi. Nah, Roy Suryo dan kawan-kawan lewat kuasa hukumnya ini melawan dengan sangat cerdik dan dengan sangat cerdas sehingga trial by the press itu tidak bisa dilaksanakan. Justru yang terjadi adalah sebaliknya. Kok narasi yang kontra terhadap media begitu ya? Karena kan narasi medianya itu supaya Roy Suryo itu salah tuh. Itu narasi medianya. Kita lihat dari mana? Dari pertanyaan-pertanyaan presenternya. Ya, apalagi Kompas misalkan, itu kan media termul. Itu juga sih kata teman-teman di bawah kolom komentar ya. Jadi trial by the press itu justru untuk menyalahkan Roy Suryo dan kawan-kawan, untuk menekan supaya publik itu mengetahui Joko Widodo ini loh ada di dalam track yang benar. Tapi kenyataannya karena terlalu canggih argumen yang dikeluarkan oleh Refli Harun dan kawan-kawan, itu tidak terjadi ya. Jadi ngapain Azwan diwawancarai? Jadi buat saya ya kita lihat saja ya. Ini perkembangan kan mereka sudah mati angin Dalam semua. waktu dekat. Ya, apa yang mau mereka lakukan lagi? Semua sudah jalan mereka tempuh ya. Jalan ke Roma pakai pesawat, jalan ke Roma pakai kapal laut. Nah, tidak ada yang sampai kok untuk itu. Ya, semua ada di NO, ditolak dan sebagainya. Ya, katakan mereka sekarang melakukan dengan KIP, melakukan dengan CLS baik yang di Jakarta ya kan. Kemudian ada juga kasus perdata yang di Solo ya. Silakan saja. Tapi kita kan cuma satu fokus mengenai ijazah itu ya untuk diumumkan P21-nya
dan tahap 2 untuk itu. Kita kawal terus. Aduh, faktanya sampai sekarang P21 tidak ada. Itu fakta yang sudah tidak bisa di apa namanya, sudah tidak bisa dicabut lagi penglihatan kita terhadap itu sampai saat video ini dibuat begitu ya. P21-nya tidak ada. Jadi ini bukan perjuangan yang sia-sia begitu. Tadi ini malah kesana kemari perjuangannya ditolak semua. Ya nggak semua juga. KIP masuk kok begitu. Adapun yang lain-lain seperti misalkan Komnas HAM, ya kita tahu sendiri Menteri HAM-nya juga gimana kan. Malah berpolemik sama Hotman Paris tuh. Kemarin saya juga wawancara Suhadi ya. Ya, Pak Suhadi. Kebetulan di salah satu yaitu di gedung Reskrimum, ya kan, mempertanyakan kedatangannya. Dia mempertanyakan langsung terkait P21, tapi menyatakan bahwa P21 sebenarnya udah ada, Bang. Nah, Abang menanggapi juga dengan permasalahan ini. Kan dari dulu, dari pertama siapa yang mengatakan, saya bisa mengatakan bahwa saya garansi, bukan garansi ya. Saya dan keyakinan penuh saya udah turun. Ya, sudah turun itu. Ya keyakinan itu bukan pengetahuan ya, tapi keyakinannya Andi Azwan itu sampai sekarang tidak terbukti. Dan itu bukan sesuatu yang saya main-main ngomong kosong, enggak. Saya bisa bertanggungjawabkan untuk bicara itu, gitu loh. Ya, apalagi kan semakin kemarin kan clue-cluenya itu sudah jelas ya, apa yang dikatakan oleh Kabid Humas Pak Budi, Kombes Budi itu sudah jelas untuk itu. Dalam waktu Dan dekat. saya rasa mereka sudah tahu. Mereka sudah tahu itu yang namanya P21. Kalau mereka nggak tahu P21, mereka tidak sepanik ini. Kan mereka sangat panik untuk itu. Dicari celah, coba lihat. Ya, dari kita lihat secara psikologi saja. Wah, mereka ini semuanya seperti apa ya? Ya bukan lagi menggunakan akal sehat, tapi yang dia lakukan adalah emosional. Dilakukan dalam debat pun juga emosional yang ditunjukkan. Dan memang mereka kan ingin bahwasannya ini bagaimana menggiring publik ini untuk mendukung mereka gitu. Dan menggeret-geret tokoh-tokoh bangsa, juga menggeret pemerintah. Ya, ini kan permasalahan. Apa yang mereka ingin perbuat? Kemungkinan bahwasanya ya mereka menginginkan bahwa pemerintah ikut campur tangan. Padahal ini adalah kasus hukum murni, ya tidak ada kasus politiknya. Ya, dia ingin membawa ke arah sana, ke arah politik itu, ya. Dan berharap Itu Andi Azwan tuh gimana ya? Justru yang mengatakan ini ada permasalahan politiknya kan Jokowi sendiri. Kemarin juga tuh lewat Suhadi tuh. Jadi Andi Azwan ini di kepalanya isi beritanya itu update atau tidak? Ini adalah permasalahan politik atas persepsinya Joko Widodo itu sendiri. Di belakangnya ada orang besar, katanya kan begitu. Kemudian kalau kita melihat misalkan Roy Suryo dan kawan-kawan itu terlihat ada emosional. Betul ada emosional. Kenapa? Karena penyidik tidak berlaku profesional. Penyidik di sini mereka itu berbicara, bukan penyidik ya. Dalam hal ini si Budi itu PR-nya Polda Metro, humasnya Polda Metro tuh. Itu tidak berlaku profesional karena mereka itu yang si Budi ini terutama dia itu mengacak-acak emosinya para tersangka ini. Bukan berbicara di hadapan publik itu sebagaimana seharusnya, memberitakan informasi terkini begitu, kata-kata yang definitif. Kalau sudah ada ya katakan ada P21 itu, kalau tidak ada ya katakan tidak ada, kalau tidak tahu ya katakan tidak tahu. Ini kok malah mengatakan surprise begitu. Ya, ini yang menjadikan ada emosi. Cuman tetap kan para tersangka ini yang diwakili juga oleh Refli Harun misalkan berbicara masih tetap dengan data. Apakah Andi Azwan itu tidak tahu bahwa para termul itu dikeroyok habis-habisan tuh di acara-acara itu, dan itu dilihat oleh masyarakat Indonesia yang melihat para termul itu tidak habis dihabisi argumennya oleh Roy Suryo dan kawan-kawan, itu kan hanya termul saja. Ya, kalah telak mereka itu. Jelas itu. Nanti pemerintah akan memberikan, ya, dia kan berharap deponering gitu kan, berharap SP3 ya kan, ya mungkin juga berharap amnesti nantinya. Tapi saya rasa pemerintah kita juga sudah jelas lah ya menempatkan posisinya untuk itu ya. Ini kan bukan main-main asal diberikan SP3. Ini bukan orang yang biasa, ini adalah Presiden ke-7 Republik Indonesia yang di-downgrade habis-habisan oleh mereka. Memang mereka ini siapa gitu ya. Ya apa punya kontribusi untuk negeri ini ya. Sedangkan Pak Jokowi luar biasa 10 tahun di pemerintah kan memberikan sesuatu yang luar biasa kepada rakyat Indonesia untuk itu. Nih ya, kontribusi masyarakat itu jauh lebih besar daripada kontribusi pejabat. Karena pejabat itu mereka mengeluarkan pajak misalkan untuk negara, tetapi mereka juga menghabiskannya untuk diri mereka sendiri. Apalagi kalau kita melihat terhadap proyek-proyek yang ada sekarang, bancakan proyek itu.
Masyarakat itu jauh lebih besar kontribusinya. Kita ini mengeluarkan pajak untuk negara berapa, dan berapa yang kita dapatkan secara langsung dari negara itu. Ya, beda dengan para pejabat. Mereka berapa mengeluarkan berapa mengeluarkan pajak, kemudian berapa mereka mendapatkan manfaat itu. Belum lagi manfaat di luar itu yang karena mereka menjadi pejabat. Ya, jadi jangan mengatakan bahwa Jokowi itu sudah punya sudah punya prestasi dari mana. Dan tadi mengatakan ini bukan orang sembarangan begitu. Ini adalah presiden ke-7. Apa urusannya di hadapan hukum? Apa urusannya di hadapan hukum? Jokowi itu presiden ke-7, nggak ada urusannya. Kalau si Andi Azwan ini mengatakan bahwa Jokowi itu spesial karena dia adalah presiden ke-7, padahal yang bersangkutan ini sedang berbicara tentang masalah hukum yang menjerat Joko Widodo, padahal bukan menjerat itu ya, yang dia menjeratkan dirinya sendiri karena Jokowi yang melaporkan di sini. Itu adalah sebuah normalisasi bahwa tidak semua orang equal before the law. Ya, padahal harusnya semua manusia itu equal before the law, sebagaimana dikatakan juga oleh Pancasila. Ini yang saya katakan ya, para termul itu perusak negara, perusak tatanan negara dengan menyembah Joko Widodo. Termasuk salah satunya ini Azwan nih. Itu kalau Jokowi itu nabi ya, si Azwan ini walinya sudah. Itu wali kutubnya. Wali kutubnya Nabi Jokowi itu siapa? Si Azwan ini ya. Emang Jokowi nabi ya? Nabi palsu. Dajjal itu kesananya itu. Terusin dulu ya. Bicara mendorong reform, memang Guswani juga bilang ada orang-orang tertentu di belakang ini yang tidak mau cepat proses ini sampai di JPU atau di persidangan. Nah, Abang menanggapi juga gimana, Bang? Iya, kalau ada invisible hand yang bermain di sana itu suatu keniscayaan ya, karena kita juga tidak bisa berkata atau menebak-nebak. Tapi kalau dari urutannya, dari langkah-langkahnya, dari keberanian mereka ya, bahwa mereka saja itu sudah, katakanlah kalau kita lihat argumen-argumennya itu tidak masuk akal, masuk kewarasan kita, mereka dengan PD-nya untuk melakukan itu. Artinya memang ya ada invisible hand yang bermain di sana. Terlepas dari hal itu, kita juga mesti melihat bahwasanya bagaimana para penyidik ini bekerja dengan hati-hati, dan begitu banyak yang namanya barang bukti ya. Begitu banyak juga saksi-saksi, kemudian terjadi RJ ya. Ya jelas itu pasti membutuhkan waktu untuk itu dan membutuhkan kehati-hatian untuk itu, sehingga tidak ada celah-celah lagi mereka itu membuat suatu plot twist atau membuat suatu argumen ya, yang sehingga itu dapat artinya argumen itu yang dia lakukan bisa membantu argumen yang lain gitu. Ya, intinya kan gitu. Jadi pada ini kalau misalkan ini nih ya, jadi penyidik itu dia bagus atau tidak? Kalau bagus berarti tidak ada invisible hand di belakangnya. Kalau dia itu ada invisible hand di belakangnya berarti tidak bagus bekerjanya kepolisian ini, termasuk penyidik di situ. Jadi mana yang mau dipakai? Penyidik itu sudah bagus, cuman ini ada invisible hand. Ya, ini otaknya termul itu ya bisa berbicara banyak kontradiktif seperti ini. Tetapi otak mereka itu tidak pause dulu begitu ya, tidak berhenti dulu. Ini kontradiksi nggak sih pernyataan begitu? Itu menunjukkan otaknya udah rusak, udah rusak. Ini sudah azab yang kita saksikan di hadapan kita ini. Ini contohnya nih, siapa? Andi Azwan. Pada saat ini ya kami punya keyakinan yang sangat besar bahwasanya ini akan segera di persidangan, ya insya Allah bulan Juni depan itu ya bisa. Abang bilang, Kok malah jadi sampai Juni? Kemarin katanya Mei, sudah dari minggu-minggu kemarin. Ini Juni sudah sampai persidangan. Aduh, persidangan P21 aja belum jelas. Ya, ini sampai sekarang aura-auranya itu malah nggak ada hari Jumat ini. Ya kita lihat saja lah ya. Sampai sore nanti nih. hati-hatian memang juga harus dari salah satu stasiun juga, karena penyidik juga harus berhati-hati untuk menetapkan sampai berkas ini P21 dan untuk disidangkan. Namun dari pihak Presiden sendiri bilang ini kan waktu bukan yang begitu cepat, tapi ini begitu lama kok. Sampai sekarang pun belum. Kalau memang sudah cepat, memang lengkap, kenapa nggak dari kemarin-kemarin? Ini ada apa? Kan kita mesti lihat RJ sebagai contoh, RJ Rismon itu hampir 2 bulan. RJ-nya Rismon sendiri yang hampir 2 bulan. Kemudian ada RJ-nya dari Bang Exyana, DHL. Itu semua, itu harus dibongkar semua. Namanya barang-barang bukti itu. Satu persatu dicopotin, dibuatkan. Itu jelas membutuhkan waktu. Satu. Yang kedua,
Itu dalam pengertian lain Andi Azwan ini mengakui di situ ada pelanggaran karena seharusnya tidak boleh apabila undang-undang sudah mengatur jangka waktu tertentu, kemudian proses penyidikan ini sekiranya diberikan RJ misalkan atau apapun itu akan memperpanjang ini, seharusnya kepolisian tidak mengakomodir hal itu. Lah ini kok malah diakomodir. Jadi restoratif justice yang mana di situ kan mutlak ya. Dalam pengertian itu tidak diatur tuh batas waktunya. Tetapi di sini ada batas waktu yang mengatur, berarti yang dipakai itu yang spesialisnya. Yang ada batas waktu mengaturnya. Nah, apabila batas waktunya sudah diatur, kemudian restoratif justice ini sekiranya tidak akan bisa terakomodir dalam batas waktu itu, seharusnya ditolak karena batas waktunya tidak akan sampai. Nah, ini kok bagaimana malah undang-undang yang definitif yang dicederai begitu hanya gara-gara ingin restoratif justice, ya kan lucu. Belum lagi kita melihat di situ ada madhab kuhab yang dicederai begitu. Jadi mau pakai yang mana nih? Mau jadi pakai kuhab yang lama atau mau jadi pakai kuhab yang baru? Itulah argumen itu yang menjelaskan bahwa sampai sekarang kejaksaan belum menurunkan P21. Dilihat dari mana? Dari kepolisian sampai sekarang tidak mengumumkan hal itu. Ya, karena kalau misalkan linear nih argumennya, Jokowi ingin masuk pengadilan, kemudian kepolisian juga ingin ini cepat selesai karena banyak kasus yang lain. Tatkala P21 keluar dari kejaksaan, seharusnya kepolisian langsung mengumumkan. Begitu. Ini sudah dibulak-balik. Jadi kalau misalkan mengatakan trial by the press, justru itulah yang mereka laksanakan. Ini coba lihat rasis ini. Ini medianya siapa? Termul. Ya, cumi-cumi medianya siapa? Termul. Terus Roy Suryo punya media apa? Nggak ada. Mereka itu diundang kepada acara-acara memang untuk disudutkan, tetapi mereka terlalu cerdas untuk disudutkan. Yang mana pada akhirnya yang terlihat apa? Kekonyolannya para termul seperti si Andi Azwan ini. Saksi ahli mereka memang mengulur-ulur waktu untuk saksi ahli mereka. Ditunggu-tunggu saksi ahli mereka, ya. Kadang-kadang bisa sampai 3 minggu baru ada saksi ahli mereka, ya. Ada upaya-upaya begitu, bukan dari pihak penyidik. Ada upaya-upaya dari mereka juga membuat permainan ini semakin panjang. Karena mereka ini paham bahwasannya ya, ini kalau dimajukan ke pengadilan ya, udah pasti ini ada rompi orange. Ya kan? Yang diterima oleh itu. Dan kita kan juga paham bagaimana antara pihak yang namanya pengacara Ahmad Kozinuddin yang di kelas 1 yang pertama ya muncul kan sebagai koordinator itu kan. Kemudian ada Refli Harun. Ya, ini kan dua kutub yang berbeda. Satu kutub mengatakan kita maju pengadilan ya. Nanti kita telanjangi Pak Jokowi gitu kan. Tapi yang satu ini tidak mau pengadilan, maunya SP3. Ya karena dia paham ya kan kalau itu masuk berarti kan rompi orange. Dan mereka kan menghindari untuk adanya rompi yang dia akan dipakai gitu, yang pasti akan ditahan kan kalau bicara itu, kalau di pengadilan, ya kan? Ini orang nggak paham ya. Jadi Pak Kozinuddin itu mengatakan sekiranya begitu, ayo kalau mau sampai persidangan pun. Mas Refli Harun melihat di sini banyak sekali kejanggalan. Makanya kemarin Pak Kozinuddin terakhir bicaranya apa? Ini tidak bakalan sampai SP3. Tidak akan sampai P21 begitu. Itu kata Pak Kozinuddin jelas. Jadi tidak ada kontradiksi dalam hal itu. Ya, yuk ayo, ini kok pengen SP3. Ini bukan masalah keinginan Razman lagi siapa? Andi Azwan. Ini bukan masalah keinginan, ini adalah masalah proses hukum. Masalah sesimpel itu saja kok termul tuh nggak bisa paham. Ini bukan masalah keinginan itu terlepas dari proses hukumnya. Ini proses hukumnya cacat atau tidak kan begitu. Ya, dan kalau misalkan tadi dikatakan, ada upaya dari Roy Suryo dan kawan-kawan, misalkan Refli Harun begitu ya, untuk memperpanjang permasalahan ini. Sekarang pertanyaannya begini, penyidik atau kepolisian dalam hal ini atau kejaksaan sekalipun begitu ya, apakah mereka terbawa oleh upaya-upaya Roy Suryo dan kawan-kawan? Kalau misalkan ini terbawa sampai ada pasal yang dilanggar, ya woe on them begitu ya. Ya, maksudnya celakalah siapa itu kepolisian sama kejaksaan. Lah kok ngikut sama intrik yang dimainkan sama Roy Suryo dan kawan-kawan. Salah kan ada pada mereka. Kok diikuti intrik ini sampai mereka itu tidak sadar melewati pasal-pasal yang ada. Ya, berarti cerdas tuh pihak Roy Suryo dan kawan-kawan. Kalau memang perpanjangan itu ada pada diri mereka. Lah sekarang yang kenyataannya yang mau perpanjang-panjang melama-lama karena restoratif justice itu siapa? Tadi kan katanya begitu. Ini jadi panjang karena berkas harus dibongkar lagi karena ada restoratif justice. Lah terus yang menawarkan RJ dari awal siapa?
Kemudian yang nawar-nawarin supaya Dokter Tifa diantaranya menerima RJ itu siapa? Lah kan Termul. Lalu kemudian mereka itu bilang, ini Roy Suryo ingin melamakan permasalahan ini. Ini saya bikin videonya malam ya. Jadi kalau kurang semangat mohon dimaklum. Maka dicarilah Aduh. permainan ini semakin panjang untuk itu. Tapi kan kita paham setiap awal pasti ada akhirnya, ya. Dan ini semuanya sudah clear. Katakanlah yang namanya barang bukti sudah komplit, udah selesai, udah P19, P21 dan kemudian dimasukkan lagi nih. Kemungkinan yang klaster 1 udah dimasukkan lagi kan ke kejaksaan gitu. Menyusul yang klaster 2 yang sudah dimasukkan yang Ngedongeng sudah aja P21 terus. itu. Bang, argumentasi atau banyak Siapa orang ini? legal standing, namun secara hukum, oke lah, abang bukan praksi hukum atau seorang praksi hukum, tapi kalau melihat dari pandangan abang, kata RJ kan keluar dari murabat soal Rismon sendiri, makanya kata RJ itu putus perkara ini bang, karena kalau udah di RJ itu kan satu LP, harusnya semua pun juga sudah beres bang dan tidak masuk ke ranahnya hukum. Nah itu gimana bang? Ya, Ngapain nanya itu ke si Azwan? Ya udah ngerti. Ini yang maksud trial by the press itu. Coba lihat ya. Tidak ada kredibilitas di dalam orang yang diwawancarai ini oleh rasis. Tapi kok masih tetap ditanyakan. Supaya keluar perkataan dari Andi Azwan ini yang menyudutkan pihak Roy Suryo. Yang mana upayanya itu supaya para penonton ikut sama pikirannya di Azwan. Nah, penonton itu tidak semuanya cerdas, apalagi para Termul itu ya, dan fans klubnya Termul itu orang-orang jongkok, kasihan itu kalau kerja itu nggak bakalan diterima, mendapatkan job desk yang membutuhkan nalar berpikir tinggi itu nggak bakalan diterima para Termul itu. Nah sehingga mereka itu ya satu tidak menghargai ekspertis, makanya orang seperti Azwan ini masih dipakai ya. Yang saya lebih heran lagi bukan yang dengerin sebenarnya, tapi yang memakai. Lah siapa sih yang make Andi Azwan ini? Itu saya lebih heran lagi. Coba sekarang misalkan seperti iNews ya, Kompas misalkan, rasis ini sendiri ini, undang Andi Azwan. Buat apa coba? Kalau bukan untuk trial by the press, supaya ada sangkaan terhadap masyarakat itu bahwa Roy Suryo dan kawan-kawan ini memang bersalah, karena yang keluar dari mulut busuknya si Andi Azwan itu pasti sesuatu yang berkaitan dengan kesalahannya Roy Suryo harus salah, harus celaka begitu, pasti itu. Padahal masih mending kalau yang bersangkutan ini punya legal standing lah katakan begitu ya, atau setidaknya kepakaran di dalam permasalahan kita saat ini, yaitu permasalahan hukum. Lah ini nggak punya kepakaran. Loh, beda dengan saya itu tidak punya media, saya tidak undang media. Ini adalah ruang publik yang saya pakai untuk berbicara tentang Andi Azwan begitu. Ini tidak ada trial by the press. Jadi sudah nampak sebetulnya di hadapan diri kita ini, semua pihak itu menyudutkan Roy Suryo dan kawan-kawan, mulai dari pihak kepolisian, kemudian pihak media mainstream, kemudian dari pihak Termulai ini buzzer-buzzer, itu sudah jelas. Lah masa sekarang kita tidak menampakkan kebenaran itu begitu ya, di dalam argumen yang dibawakan oleh para Termul, meskipun terlihat konyol kan. Terlihat konyol, tapi ini adalah sebagai sebuah upaya untuk menyeimbangkan narasi di ruang publik setidaknya begitu. Dan alhamdulillah sedikit banyak ini berhasil, sedikit banyak. Saya dulu begitu ya, sebelum terjun menjadi YouTuber seperti ini kan, kalau melihat permasalahan ijazah itu banyak yang komentarnya itu hanya sekedar menampilkan berita-berita yang ada begitu ya, terus ketawa-ketawa dan lain sebagainya. Tapi kita berusaha untuk menampilkan yang cerdas, makanya alhamdulillah begitu sampai di-mention juga oleh Roy Suryo, berarti dalam pengertian bahwa setidaknya channel yang Anda besarkan bersama ini sedikit banyak ya berpengaruh di dalam narasi publik, dan saya harapkan lebih banyak lagi orang-orang ya, baik tua maupun yang muda begitu, senior citizen atau junior citizen, untuk berbicara lagi tentang permasalahan ini karena akan sangat membantu begitu. Saya ucapkan terima kasih sekali atas perhatiannya, yang mana saya ucapkan hebat Anda kalau sampai pada detik ini. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.